Halo Sobat Cemerlang, jumpa lagi bersama Serina Brigita. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang mendesain dan merancang pembelajaran tematik integratif dan permata pelajaran berbasis keterampilan abad 21 dan pelajar Pancasila. Simak videonya sampai selesai ya. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran tematik integratif kelas rendah yaitu kelas 1, 2, 3, sekolah dasar, serta pembelajaran per mata pelajaran kurikulum merdeka. Karakteristik anak pada kelas rendah akan berbeda dengan karakteristik anak pada kelas tinggi. Karakteristik anak kelas rendah yang pertama yaitu adanya korelasi positif yang erat antara kondisi jasmani dengan prestasi. Yang kedua, sikap tunduk dan patuh pada peraturan-peraturan permainan tradisional. Yang ketiga, adanya kecenderungan untuk memuji diri sendiri. Keempat, membandingkan dirinya dengan anak yang lain. Kelima, tidak menganggap penting suatu soal apabila ia tidak dapat menyelesaikannya. Yang keenam, menghendaki nilai angka rapor yang baik tanpa mempertimbangkan apakah prestasinya memang pantas diberi nilai baik atau tidak. Yang ketujuh, lebih mudah memahami hal-hal yang bersifat konkret daripada yang abstrak. Yang terakhir, kedelapan, kemampuan mengingat dan berbahasa berkembang sangat cepat dan mengagumkan. Pembelajaran tematik integratif. Dalam konteks K13, model jaring laba-laba dipilih dan diterapkan dalam pembelajaran tematik di Indonesia. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses belajar secara aktif dalam proses pembelajaran. Pengorganisasian materi tidak diwujudkan dalam bentuk pokok bahasan secara terpisah, tetapi diikat dengan menggunakan tema-tema tertentu dengan menganut asas kesederhanaan, kebermaknaan dalam komunikasi, kewajaran konteks, keluasan, keterpaduan, dan kesinambungan berbagai segi dan keterampilan. Pembelajaran tematik dilandasi dengan beberapa prinsip, yaitu prinsip humanisme, prinsip progresivisme, dan prinsip rekonstruksionisme. Pembelajaran tematik integratif memiliki sejumlah manfaat. Yang pertama, peserta didik mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu. Peserta didik mampu mempelajari pengetahuan berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema yang sama. Kepemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan mengaitkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi peserta didik. Guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran diajarkan sekaligus. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran tematik integratif. Yang pertama, berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai materi pelajaran, bersifat fleksibel, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Ruang lingkup pembelajaran tematik integratif meliputi semua kompetensi dasar dari semua mata pelajaran kecuali agama. Mata pelajaran yang dimaksud adalah Bahasa Indonesia, PPKN, Matematika, IPA, IPS, Penjas Orkes, Seni Budaya, dan Prakarya. Pada kelas rendah, mata pelajaran IPA dan IPS tidak berdiri sendiri, tetapi diintegrasikan ke dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mata pelajaran Matematika serta Penjas Orkes dilakukan secara tematik hanya sampai dengan kelas 3, sedangkan kelas tinggi diajarkan sebagai mata pelajaran terpisah. Kemudian, sistem penilaian pembelajaran tematik integratif. Dengan berlakunya K13, di mana pembelajaran berbasis pada aktivitas, maka penilaian hasil belajarnya lebih ditekankan pada penilaian proses, baik dari segi aspek sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Penilaian yang digunakan adalah penilaian autentik, yakni penilaian yang dilakukan secara luas, lengkap, dan menyeluruh untuk dapat menilai aspek sikap, pengetahuan, keterampilan, mulai dari masukan atau input, proses, sampai pada keluaran atau output pembelajaran. Penilaian bersifat alami, apa adanya, dan tidak dapat dalam suasana tertekan. Alur atau langkah-langkah dalam mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran tematik menurut Rusman 2010 yang meliputi 1. Menetapkan pembelajaran yang akan dipadukan,
2. Mempelajari kompetensi dasar dan indikator dari mata pelajaran yang akan dipadukan. 3. Memilih dan menetapkan tema atau topik pemersatu. 4. Membuat matriks atau bagan hubungan kompetensi dasar dan tema atau topik pemersatu. 5. Menyusun silabus pembelajaran tematik. 6. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran tematik. 7. Pengelolaan kelas. Dalam konteks kurikulum 2013, kegiatan pembelajaran dirancang dengan beberapa tuntutan keterampilan abad ke-21. Salah satunya adalah mengintegrasikan kegiatan pembelajaran dengan pembelajaran berbasis literasi. Dengan demikian, dalam merancang kegiatan pembelajaran harus menentukan materi, model pembelajaran, dan media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran berbasis literasi. Mata pelajaran pada kurikulum Merdeka pada kelas 1, beban belajar di kelas 1 diasumsikan 1 tahun berjumlah 36 minggu dan alokasi waktu 1 jam pelajaran berjumlah 35 menit. Muatan atau mata pelajaran di kelas 1 terdiri dari mapel wajib, yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, serta seni dan budaya. Sedangkan pada mapel pilihan hanya bahasa Inggris, muatan lokal atau mulok, dan mapel lain yang disiapkan oleh satuan pendidikan. Sedangkan pada kelas 2, struktur kurikulum Merdeka kelas 2 memiliki persamaan dengan kelas 1. Perbedaannya pada penambahan alokasi waktu di 2 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia menjadi 252 jam pelajaran, matematika menjadi 180 jam pelajaran. Total alokasi waktu pelajaran intrakurikuler bertambah menjadi 900 jam pelajaran.